Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Salah satu santo yang cukup populer pada zaman sekarang adalah Santo Pio, atau lebih dikenal dengan sebutan Padre Pio. Salah satu figur yang sering dibicarakan orang pada abad ini juga adalah Padre Pio. Saya sejenak menyampaikan secara singkat apa itu santo dan santa. Dalam gereja Katolik kita mengenal nama santo dan santa. Misalnya Santo Ignatius dari Loyola, Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Fransiskus Xaverius, Santa Ana, Santa Maria, Santa Veronica, dan masih banyak lain. Santo dan santa berarti orang kudus. Hidup mereka dipersembahkan secara khusus untuk Tuhan. Santo adalah orang kudus laki-laki dan santa adalah orang kudus wanita. Santo dan santa adalah orang yang semasa hidupnya meneladani Kristus secara sempurna, bahkan mencontoh Kristus sampai kepada menyerahkan hidupnya demi iman mereka kepada Kristus. Oleh karena itulah, gelar santo dan santa dapat dikatakan diperoleh karena hubungan mereka dengan Kristus dan yang telah menerima kepenuhan misteri Paskah Kristus, yakni wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Apa syarat menjadi santo dan santa? Saudara-saudari terkasih, syarat untuk menjadi seorang santo dan santa tidaklah mudah. Di samping butuh tahapan dan proses yang memakan waktu yang begitu panjang, masih ada aspek penting lain yang perlu diteliti, ditelaah, diperiksa, diverifikasi sampai pada keputusan oleh pihak otoritas yang berwenang dari Vatikan bahwa dia pantas dinobatkan menjadi santo dan santa. Sejarah hidupnya, pengabdiannya, pelayanannya diteliti. Pengajarannya juga diteliti sampai secara mendetail. Dan kemudian peristiwa mukjizat sebelum dan sesudah kematiannya. Dan apakah sejarah hidup calon santo dan santa ini bisa mempengaruhi orang, mengajak orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itulah secara ringkas santo dan santa dan syarat. Padre Pio, Santo Pio, lahir dari keluarga petani sederhana pada tanggal 25 Mei 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan. Pada tanggal 6 Januari 1903, terdorong oleh semangat yang bernyala-nyala, Pio yang kala itu berusia 16 tahun masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone. Sebagai seorang biarawan Kapusin, Padre Pio tampak tenggelam dalam doa-doa yang begitu kusuk, berinteraksi dan berelasi secara intens dengan Tuhannya. Ia melewatkan siang hari dan sebagian besar malam hari dalam percakapan mesra dengan Tuhan. Dan Padre Pio mengatakan, dalam kitab suci kita mencari Tuhan, dalam doa kita menemukannya. Pada tanggal 20 September 1918, kelima luka Kristus terlihat di badannya dan membuatnya menjadi imam stigmata yang pertama dalam sejarah gereja, atau dengan kata lain imam pertama yang menerima kelima luka Kristus. Apakah yang dapat dikatakan kepadamu mengenai penyalibanku, ya Tuhan?
Betapa aku merasa bingung dan malu apabila aku berusaha menunjukkan kepada orang lain apa yang telah Engkau lakukan kepada makhlukmu yang hina dina ini. Ini adalah ungkapan batin, seruan pengalaman rohani dari Pio melalui suratnya kepada pembimbing rohaninya ketika dia menerima stigmata ataupun kelima luka Kristus. Walau secara fisik Padre Pio menderita karena stigmata, tetapi secara rohani ia bersuka cita karena diberikan kesempatan untuk merasakan dan mengalami penderitaan Kristus. Ini adalah rahmat dan sukacita baginya. Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam sehari, dan ia tidak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun sebagai imam. Kita biarawan-biarawati seolah-olah wajib libur sekali setahun, lamanya 2 minggu di luar dari perjalanan. Padre Pio biasa bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri mempersembahkan misa khusus. Dan setelah misa khusus dan misa kudus, Padre Pio biasa melewatkan sebagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan yang akrab dan mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Yang paling luar biasa bukanlah mukjizat, bukanlah penyembuhan ataupun pertobatan orang dengan perantaraannya, melainkan pelayanannya di altar mempersembahkan kurban misa, di mana ia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Walaupun banyak orang mengagumi dia, Padre Pio menganggap diri sebagai orang yang tak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah. Walau ia diberkati dengan karunia-karunia ilahi, ia selalu berkata, "Aku adalah biarawan miskin yang selalu berseru dalam kemiskinanku." Paus Yohanes Paulus II menetapkan Padre Pio sebagai seorang beato 2 Mei 1999, dan tak lama kemudian menobatkannya menjadi seorang santo oleh Paus yang sama pada tanggal 16 Juni 2002. Saudara-saudara terkasih, apa yang bisa kita petik dari seluruh rangkaian dan sejarah kehidupan Padre Pio? Yang pertama adalah kesalehan rohani. Padre Pio adalah seorang imam yang taat, pendoa dan rendah hati. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya dengan penghayatan sempurna akan sakramen imamat, yakni kesetiaan dalam merayakan Ekaristi dan juga melayani penerimaan sakramen rekonsiliasi. Selain itu, Padre Pio membentuk kelompok doa, dan sejak tahun 1920 sampai sekarang jumlah anggota kelompok doa ini lebih dari 500.000 pendoa yang tersebar di seluruh dunia. Yang kedua, yakni komunitas yang menderita, dengan mendirikan sebuah rumah sakit modern bernama Rumah Sakit Pengharapan dalam Penderitaan, sesuai dengan misinya untuk meringankan penderitaan umat manusia. Rumah sakit ini terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Rumah sakit ini dibuka pada tanggal 5 Mei 1956 dan hingga kini melayani kurang lebih 60.000 pasien setiap tahunnya. Padre Pio adalah santo, adalah figur, adalah panutan, mewariskan banyak hal kepada kita. Semoga kita terinspirasi akan hidupnya dan juga mengembangkan gerakan sosial kemanusiaan kita sendiri. Semoga dan Tuhan memberkati.